Ya, baik. Ini sudah baru 28 ya, berarti ya baru 28 teman-teman yang bergabung ke dalam Zoom. Masih ada sekitar berapa? 10-15 lagi ya yang memang belum bergabung baik dari kelas reguler maupun kelas ekstensi. Sambil menunggu yang lainnya bergabung, semoga bisa segera bergabung tepat waktu. Kita siapkan aja dulu ya untuk hari ini, berarti presentasi, betul ya? Iya, Bu. Ya, Vanessa. Baik, presentasinya kelompok berapa, Vanessa? Boleh dibantu saya? 4/5, Bu. 4/5, baik, terima kasih. Berarti kelompok 4 yang QFD ya? Kemudian kelompok 5 yang marketing ya, apa pemasaran, betul ya? Apa ketukar? Ya, sekitar itu. Yang kelompoknya yang akan presentasi sudah siap? Siapa kelompok yang akan presentasi? Sudah siap kelompok 4 dan kelompok 5? Kelompok 4 siapa? Boleh dilihat, teman-teman boleh lihat RPS. Kita sama-sama lihat ya RPS ya. Kelompok. Sebentar. Oke. Kelompok 4, apakah sudah siap? Syalia, Ulfa, Triastuti, Marsha, Maria Doroti, Syasa, Windy, Miftah, Anissa, dan Egi. Apakah sudah hadir semua? Sudah, Ibu. Saya hadir, Baik. Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Kelompok 5, Rizka, Zuhriana, kemudian ada ya, Deadela, Aldi, Alfigo, Vanessa, Nabila, Anggita, Rizky, dan Raka. Ada semua ya? Ada, Ibu. Ada, baik. Ya, kalau begitu silahkan teman-teman dipersiapkan kelompok yang akan menyajikan, kemudian juga kelompok yang akan menyanggah, bertanya, ataupun mengomentari ya. Silahkan, saya serahkan kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Hera. Selamat siang teman-teman. Yang terhormat Ibu Tri Mulyarawati selaku pembimbing mata kuliah kewirausahaan serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di perkuliahan hari ini. Hari ini akan dilakukan diskusi melalui presentasi kelompok. Sebelum kegiatan diskusi ini dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Wulan Rahma Ramadan. Di sini saya selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Untuk hari ini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama dari kelompok 5 dengan materi kreativitas inovasi. Kelompok yang kedua, kelompok 4 dengan materi produk jasa. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan pada hari ini, sesi pembukaan, sesi penyajian, sesi tanya jawab, sesi evaluasi. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu kepada penyaji kelompok 5 dipersilahkan untuk mempresentasikan materinya. Ada terlaknat. Lu ngapain, Mas, lu? SWG.
Silakan, berarti kelompok 5 dulu ya yang akan presentasi ya. Betul ya, Bulan ya tadi ya? Iya, Bu, kelompok 5. Ya, baik. Silakan kelompok 5. Siapa yang akan mempresentasikan pertama? Kelompok 5 kelompok saya, Bu. Atau apa? Kelompok 5 kelompok kita. Nah, tuh. Mau lu apa gua di yang share screen? Setelah ada. Lu aja deh. Maaf Bu, sebentar ya Bu. Nggak apa-apa, silakan. Nanti pas tayangan slideshow pertama, tolong jangan lanjut ke yang berikutnya ya, supaya saya bisa screenshot dulu untuk Baik Bu. slide pertama. Supaya bisa lihat daftar namanya. Terima kasih ya. Adi. Udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Hera dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kreativitas inovasi pada kewirausahaan. Sini ada anggotanya Alvigo, Aldi, Anggita, Dedela, Vanessa, Zuliana, Rizkalia, Nabila Purnama, Raka Nuralif. Daftar isinya sini ada kreativitas, pertama ciri-ciri pemikiran kreativitas, hambatan berpikir kreativitas, usaha meningkatkan kreativitas, lalu yang bab keduanya ada inovasi, meningkatkan kemampuan inovasi, serta pembuatan inovasi, faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan, proses inovasi, terus yang ketiganya itu mengembangkan keunggulan, diferensiasi, dan positioning bisnis dengan kreativitas dan inovasi. Bab yang keempat itu ada keterkaitan antara kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian di sini ada pengertian kreativitas menurut Bilton 2007 dalam Phillips dan Rensselaer 2010. Yakni kreativitas bisa membuat wirausahawan memiliki peluang untuk berjalan sebagai hasil dari keunggulan kompetitif di dalam organisasi. Kreativitas merupakan dasar dari inovasi dan pertumbuhan bisnis, serta dapat memberi pengaruh positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Lalu menurut Phillips dan Rensselaer dalam Phillips dan Rensselaer 2010, memandang kreativitas sebagai tindakan imajinatif dan kegiatan di luar rutinitas. Selain itu, kreativitas juga membangun penghargaan yang menguntungkan, menurut Hunter et al. 2007. Selanjutnya. Lalu di sini ada ciri-ciri pemikiran kreativitas menurut Rusdiana 2014. Sifat-sifat pemikir kreatif adalah yang pertama memiliki sensitif terhadap masalah, kedua mampu menghasilkan sejumlah ide besar, yang ketiga fleksibel, yang keempat keaslian, yang kelima mau mengikuti perasaan, yang keenam bisa melihat pikiran bawah sadar, yang ketujuh mempunyai motivasi, yang ke-8 tidak ada rasa takut untuk gagal, yang ke-9 mampu berkonsentrasi, yang terakhir mempunyai kemampuan memilih. Lalu ada pula hal-hal yang perlu diperhatikan wirausaha. Hal yang perlu diperhatikan oleh wirausahawan yang kreatif adalah mencari informasi untuk kemajuan usahanya menurut Rusdiana 2014. Itu informasi tentang kepribadian dan kemampuannya, yang kedua peluang pasar, yang ketiga peluang usaha yang menguntungkan, keempat pemasok barang, kelima kebutuhan dan keinginan pelanggan akan produk dan jasa, yang keenam persaingan dalam dunia bisnis, dan yang terakhir lingkungan sekitar pengusaha. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik.
Selanjutnya ada hambatan berpikir kreatif. Ini udahlah. Belum keganti. Siapa yang sedang presentasi barusan? Aldi. Saya, Bu. Masih Oh, Aldi, ya. Masih nge-live ya. Kalau Aldi kesulitan boleh di backup dulu sama teman kelompoknya, Yang silahkan. lanjutnya, Lam. Nih, Lam. Usaha meningkatkan kreativitas. Yang pertama ada memberi izin kepada seluruh karyawan untuk membangkitkan kreativitasnya. Yang kedua, toleransi pada kegagalan. Yang ketiga, bisa mengungkapkan rasa penasaran. Yang keempat, memandang masalah sebagai suatu tantangan. Yang kelima, adakan pelatihan kreativitas. Yang keenam, memberi fasilitas-fasilitas berupa peralatan. Yang ketujuh, toleransi terhadap waktu. Yang kedelapan, beri penghargaan. Yang terakhir, perlihatkan contoh-contoh yang sudah ada menurut ALMA 2017. Selanjutnya, Di sini ada proses kreativitas. Menurut ALMA 2017, untuk meningkatkan kreativitas memerlukan suatu proses dengan langkah-langkah tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu preparation, yang kedua investigation, yang ketiga transformation, yang keempat incubation, yang kelima illumination, yang keenam verification, yang ketujuh implementation. Inovasi. Di sini ada pengertian dari inovasi. Inovasi menurut Goman atau Rusdiana 2014 adalah penerapan secara praktis ide kreatif. Inovasi dapat diwujudkan dengan adanya kreativitas yang cukup tinggi. Kreativitas adalah kemampuan untuk menerapkan suatu yang baru ke dalam kehidupan kita. Banyak perusahaan yang maju dan berkembang sampai detik ini karena melakukan kreativitas dan inovasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini ada meningkatkan kemampuan inovasi. Menurut Rusdiana 2014, cara dalam hal untuk meningkatkan kemampuan inovasi di bidang produk dan pelayanan adalah yang pertama ada mempelajari inovasi dan pengalaman yang ada, yang kedua ada memberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki gagasan inovasi, yang ketiga ada berorientasi pada perilaku untuk berinovasi, yang keempat ada menetapkan tujuan berinovasi, dan yang terakhir ada membuat produk penuh inovasi dengan cara-cara yang sederhana. Tahapan-tahapan pembuatan inovasi. Untuk hal tersebut, wirausaha mampu mengelola 4 tahapan pembuatan inovasi proses, yaitu Rusdiana 2014. Pertama, pengamatan penelitian terhadap lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua ada pilihan terhadap adanya pemicu inovasi. Yang ketiga ada banyak pilihan sumber daya dan pembuatan produk dan atau jasa melalui riset. Faktor yang memengaruhi pencapaian keberhasilan. Beberapa hal yang dapat diberikan tercapainya keberhasilan dalam menciptakan inovasi adalah yang pertama ada suasana inovasi dan visi, yaitu mempunyai visi yang sederhana dan gamblang serta memberikan dukungan yang serius untuk mewujudkan suasana inovasi. Yang B, orientasi pasar, yaitu berlandasan visi mereka yang ada di dalam pasar. Yang C, organisasi yang datar dan kecil.
Yang D, proses belajar interaktif, yaitu dalam suatu unit organisasi yang inovasi, proses belajar dan penelitian dari ide-ide mengabaikan fungsi tradisional dalam suatu organisasi. Rusdiana 2014. Lalu di sini ada proses inovasi. Untuk meningkatkan kreativitas memerlukan suatu proses dengan langkah tertentu, yaitu sebagai berikut. Ada tahap pemahaman. Bu, sebentar. Menurut Bundawan 2002 dalam Prijo Saksono dan Bawono 2004 menjelaskan 9 langkah proses inovasi yang dibagi dalam 3 bagian. Tahap pemahaman itu terdiri dari langkah 1, langkah 2, langkah 3. Yang tahap pemahaman langkah 1 yaitu mengumpulkan informasi yang sesuai untuk mendukung proses inovasi. Selanjutnya, analisis informasi yang akan membantu dalam memahami persoalan dengan lebih baik. Di langkah kedua itu menentukan persoalan utama dan gambaran persoalan yang akan dijadikan benih inovasi, sehingga pernyataan persoalan dapat diidentifikasi dengan jelas. Langkah ketiga itu menetapkan sasaran inovasi harus jelas sebagai arahan bagi tercapainya tujuan inovasi. Lalu yang di tahap imajinasi juga dibagi 3 langkah, langkah 4, 5, 6. Langkah 4 itu berikan stimulus inovasi yang telah ditetapkan arahnya dengan memperhatikan lingkungan eksternal seperti peluang pasar, teknologi, dan situasi keuangannya. Lalu langkah kelima itu curahkan gagasan untuk memilih dan menetapkan prioritas utama yang paling bernilai untuk ditindaklanjuti. Langkah keenam itu identifikasi ide-ide yang berkembang dan selanjutnya ditetapkan ide yang potensial untuk mendukung proses inovasi tersebut. Lalu yang ke C itu ada tahap implementasi, dibagi 3 langkah juga. Langkah ke-7 itu mengembangkan peta inovasi yang berupa konsep menjadi rencana sesuai tujuan inovasi, serta kemungkinan akibat yang timbul terhadap organisasi. Lalu ada langkah ke-8 itu mendapatkan komitmen dukungan terhadap inovasi perlu didapatkan dari pihak terkait agar tujuan yang dicapai dari inovasi itu terwujud. Lalu langkah ke-9, penerapan peta inovasi sebagai rencana akhir inovasi ke dalam tindakan nyata, koreksi, dan penyesuaian dilakukan bila diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya dibacakan oleh kawan saya. Selanjutnya, mengembangkan keunggulan diferensiasi dan positioning bisnis dengan kreativitas dan inovasi. Dalam bisnis perlu diciptakan berbagai perbedaan atau diferensiasi atau membuat usaha baru yang selalu berbeda dengan usaha yang sudah ada. Usaha yang dijalankan harus menciptakan positioning khusus dalam kegiatannya, misalnya dalam hal komoditi yang digeluti, pelayanannya, dan sebagainya. Diferensiasi dan positioning dapat dilakukan dalam hal di sini ada diferensiasi dan positioning yang dapat dilakukan. Yang pertama ini ada produk. Produk itu harus diciptakan melalui model, kualitas, desain yang khusus yang berbeda dengan produk lainnya. Misalnya perusahaan kue yang dapat membuat kue yang berbeda dalam rasa, bentuk, warna, ukuran, dan sebagainya. Yang kedua ini ada pelayanan yang dengan memberikan perlakuan yang istimewa, antar jemput, dan sebagainya. Yang ketiga ini ada menciptakan kemudahan. Yang keempat ini ada harga yang sesuai dengan kondisi konsumen yang dilayaninya. Yang kelima ini ada memberikan jaminan yang meyakinkan kepada konsumennya. Nah, terus yang keenam ini ada berbagai ragam produk, kayak misalkan macam-macam, misalkan cupcake ada macam-macam rasanya gitu, terus sehingga dapat memberikan banyak pilihan bagi pelanggannya. Next. Lanjutannya ini ada yang D ini memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi agar konsumen tidak merasa was-was atau ragu dengan produsen atau penjualnya itu. Yang H ini ada membuka ruang hubungan komunikasi yang mudah dan murah bagi setiap orang yang ingin mengetahui informasi perusahaannya.
Misalnya kayak kita melakukan komunikasi ini dapat dilakukan dengan macam cara, yaitu dapat melalui telepon bebas pulsa, fax, email, handphone, atau sebagainya. Yang ini ada rasa kekeluargaan dan persahabatan untuk memberikan yang lebih baik menurut Alma tahun 2017. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pendekatan antara kreativitas, inovatif, dan kewirausahaan. Seorang wirausahaan dalam bisnis harus berlandaskan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Kedua sifat tersebut dapat membuat bisnis perusahaan mencapai kesuksesannya. Berikut adalah tabel perbedaan antara kreatif dan inovatif. Dalam menghadapi persaingan bisnis yang ketat, diperlukan kreativitas. Kreativitas dalam membentuk produk-produk baru, pelayanan yang lebih unggul, lebih baik dari pesaing. Inovatif dan kreatif berhubungan erat. Kreativitas adalah berpikir sungguh-sungguh untuk menghasilkan ide-ide yang baru, untuk menghasilkan suatu keuntungan. Sedangkan inovasi merupakan proses mengubah ide-ide tersebut menjadi kenyataan yang menguntungkan. Selanjutnya, lalu ada kesimpulan. Kreativitas merupakan suatu kemampuan menggabungkan kumpulan-kumpulan ide yang ada secara unik. Sedangkan inovasi merupakan hasil implementasi dari kreativitas. Inovasi dan kreativitas memiliki peran yang sangat penting bagi pengembangan produk dan jasa, karena produk dan jasa yang unggul hanya dapat dikembangkan dengan kreativitas dan inovasi. Semakin baik inovasi dan kreativitas yang dihasilkan, maka produk dan jasa yang dihasilkan semakin unggul. Selain inovasi dan kreativitas, beberapa faktor seperti harga, kualitas, dan pelayanan konsumen juga merupakan hal yang sangat penting dalam menghasilkan produk dan jasa yang unggul. Terima kasih dari kelompok kami. Apakah ada susulan atau dari kelompok lain? Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator ya. Baik, terima kasih kepada penyaji pertama telah memaparkan materinya. Teman-teman kasih aplaus. Selanjutnya, sesi tanya jawab untuk kelompok penyangga dan audien yang ingin bertanya. Dan untuk mempersingkat waktu dengan maksimal pertanyaan 3, persilakan untuk mengetik pertanyaannya di kolom chat ya. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu kepada kelompok 4, dipersilakan untuk mempresentasikan materinya. Udah kelihatan belum? Sudah. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pencarian materi dari kelompok kami, yaitu produk dan jasa dengan menjual produk kepada konsumen. Next, di sini kami dari kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Anissa Walia, Maria Doloti Tamara, Marsha, Miftahul, Salia Paramita, Syadzazara, Triastuti, dan juga Wijaya Lestari, dan juga Ulfa. Ini orientasi pemasaran, kemudian ada strategi pemasaran, dan menghubungi konsumen korporasi. Kegiatan ataupun tindakan yang tidak berwujud, tidak bisa diraba, namun bisa diidentifikasi, direncanakan dan dilakukan untuk memenuhi suatu permintaan dan juga kepuasan pelanggan. Next. Baik, di sini ada tujuan pemasaran. Yang pertama itu pemasaran berperan sebagai sales, yang kedua itu marketing berperan sebagai promosi, yang ketiga itu marketing sebagai riset dan pengembangan, yang keempat itu marketing berperan sebagai
penguatan konsep marketing communication. Next. Di sini ada fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran yang dikemukakan menurut Sudaryono pada tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama itu ada fungsi pertukaran, fungsi distribusi fisik, yang ketiga itu fungsi perantaraan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke. Fungsi pemasaran. Menurut Darmawanto dan Wardaya tahun 2016 menyatakan bahwa konsep pemasaran terdiri dari 5 konsep pemasaran, yaitu yang pertama produksi, konsep penjualan, konsep produk, selanjutnya strategi pemasaran. Tujuannya untuk mencapai target konsumen dan angka penjualan yang maksimal. Menurut Sofjan Asauri dalam buku manajemen pemasarannya menyampaikan bahwa strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Berikut ini adalah beberapa strategi pemasaran yang dapat kamu aplikasikan di dalam bisnis. Yang pertama, selalu fokus. Yang kedua, memanfaatkan media sosial. Yang ketiga, bekerja sama dengan influencer. Yang keempat, jaga hubungan baik dengan konsumen. Yang terakhir ada membuat konten kreatif dan bangun cerita yang kuat. Selanjutnya ada penentu target perusahaan. Penentu target pasaran adalah hal yang sangat krusial bagi pelaku bisnis. Target yang tepat akan mendatangkan keuntungan bagi bisnis yang dijalankan. Terdapat beberapa hal sebelum menentukan target perusahaan, yaitu 1. Mulai dengan asumsi. Yang kedua, cermati kompetitor. Yang ketiga, lakukan survei lapangan. Yang keempat, gunakan analytic tools. Yang kelima, ciptakan persona. Selanjutnya ada mempelajari konsumen koperasi, yaitu strategi penjualan kepada konsumen koperasi bergantung pada keahlian bernegosiasi dan meyakinkan calon pembeli, yang hanya dapat diterapkan dengan baik bila didukung oleh pemahaman dan keyakinan akan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, oleh karena itu, mempelajari literatur tentang pasar, mendiskusikan pengetahuan teknis, operasi dan produksi kepada anggota tim menjadi sangat penting dalam menjual produk dan jasa kepada konsumen koperasi. Lalu ini selanjutnya ada menghubungi konsumen koperasi. Yaitu menghubungi konsumen koperasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu komunikasi lewat surat, menggunakan telepon dan memanfaatkan pertemuan dengan konsumen. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada komunikasi lewat surat. Prinsip dasar dari mengirimkan surat adalah dengan membuat surat yang menarik perhatian konsumen korporasi. Untuk melancarkan komunikasi lewat surat kepada konsumen korporasi, seorang wirausaha harus mampu menulis dan selalu meningkatkan mutu tulisannya. Selanjutnya ada menggunakan telepon. Dalam melakukan penjualan, maka aktivitas lain yang dapat menunjang proses penjualan korporasi adalah menggunakan telepon. Diperlukan keahlian untuk membujuk konsumen melalui telepon untuk bertemu.
perlu teknik khusus sebagai wirausaha untuk menghubungi perusahaan untuk membuat janji bertemu dan menawarkan produk. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada teknik mencairkan kekakuan. Itu untuk menghubungi calon konsumen harus ada alasan untuk menelpon. Oleh karena itu, persiapan sangat penting dalam menghubungi calon konsumen. Persiapan itu adalah mencairkan kekakuan pembicaraan di telepon. Lalu yang kedua ada menjaga perhatian. Saat menghadapi konsumen, tunjukkan perhatian yang tulus. Tanyakan apa kabar, seakan jawaban baik-baik dan terima kasih. Begitu berarti. Jika salah satu pihak membatasi waktu, misalnya 10 menit, usahakan tidak lebih kecuali bila mau meneruskannya. Dan yang ketiga, ada memanfaatkan pertemuan sebesar-besarnya. Yaitu setelah berusaha memahami kebutuhan dan sasaran konsumen, kita bisa mulai merencanakan cara memanfaatkan waktu dengan mereka secara efektif dan menyampaikan penawaran semenarik mungkin. Ya, di sini ada negosiasi. Menurut Ditjen PP NPL Kemenkes RI dalam Kurmod Wirausaha STBM tahun 2013, yang dimaksud dari negosiasi itu adalah cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan dapat diterima oleh kedua belah pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Ya, di sini ada langkah-langkah negosiasi, ada 4 langkah. Yang pertama itu persiapan dan pembukaan. Persiapan yang baik itu merupakan fondasi bagi kita yang menawarkan jasa kepada konsumen. Persiapan juga nggak mudah, nggak segampang yang kita bayangin. Kita harus mampu mencairkan suasana sebelum proses negosiasi itu dimulai. Lalu yang kedua itu memulai proses negosiasi, yaitu yang langkah pertama dalam memulai proses negosiasi itu menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan atau tuntutan kita itu apa aja sih. Nah, yang selanjutnya itu ada tawar-menawar atau bargaining. Dalam proses inti dari negosiasi, yaitu tawar-menawar, kita perlu mengetahui zona tawar-menawar atau the bargaining zone. Selanjutnya yaitu ada mencapai kesepakatan dan persetujuan. Babak terakhir dalam proses negosiasi adalah membangun kesepakatan dan menutup negosiasi. Ketika tercapai kesepakatan, biasanya kedua belah pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda bahwa kesepakatan atau deal or agreement telah dicapai dan kedua pihak memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Yang perlu kita ketahui dalam negosiasi, tidak akan pernah tercapai kesepakatan kalau sejak awal masing-masing kedua belah pihak tidak memiliki niat untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan harus dibangun